berjumpa kembali dalam kuliah daring mata kuliah Filsafat Ilmu bersama saya Dr. Febri Lika. Rekan-rekan mahasiswa, dalam pembicaraan kita pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melihat dan mengkaji bagaimana pengetahuan manusia itu memiliki 3 landasan pokok secara filosofis yang saling terkait. Secara filosofis, setiap pengetahuan manusia itu memiliki landasan ontologis, kemudian yang kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga landasan aksiologis. Nah, landasan ontologis itu berkaitan dengan apa yang ingin diketahui, subjek dan objek pengetahuan. Sementara landasan epistemologis itu berkaitan dengan cara bagaimana manusia memperoleh suatu pengetahuan serta bagaimana kriteria kebenaran yang dihasilkan oleh pengetahuan manusia itu. Nah, baru yang terakhir landasan aksiologis yang berkaitan dengan hubungan pengetahuan manusia itu dengan nilai. Nah, pada pertemuan yang sekarang saya ingin membatasi pada aspek landasan ontologisnya. Artinya kita terlebih dahulu mencoba mengkaji bagaimana hakikat pengetahuan manusia itu. Nanti setelah kita mengetahui hakikat pengetahuan itu, maka kemudian kita juga berbicara bagaimana proses terjadinya pengetahuan itu dalam diri manusia dan sehingga melahirkan berbagai jenis tingkatan pengetahuan manusia itu. Nah, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang hakikat pengetahuan, sungguh pengetahuan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Seorang filosof yang bernama Aristoteles mengungkapkan bahwa menurut kodratnya manusia mempunyai hasrat untuk mengetahui, sehingga kegiatan pengetahuan itu merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kodrat manusia itu. Nah, artinya kalau kita mengacu pada pendapat Aristoteles ini, maka ketika seseorang mencari pengetahuan, maka sesungguhnya seseorang itu sedang memenuhi kebutuhan kodrat manusia, kebutuhan kodrat dirinya sebagai manusia. Nah, inilah yang dijelaskan juga dalam Encyclopedia of Philosophy bahwa pengetahuan itu adalah kepercayaan yang benar. Ya, knowledge is justified through belief. Lantas, kalau pengetahuan itu merupakan sebuah proses mempertanyakan sebuah realita oleh orang yang memiliki kesadaran, maka nanti tentu pengetahuan merupakan sebuah hasil atau sebuah produk. Dan bagaimana kemudian sebuah hasil atau produk dari pengetahuan itu dia diuji sehingga dia bisa dipertanggungjawabkan, dan itulah yang mengantarkan, yang mengembangkannya menjadi sebuah ilmu secara epistemologi seperti itu. Nah, sehingga dalam bahasa sederhana ada yang mengatakan bahwa ya pengetahuan itu hasil tangkapan indera manusia, rasa tahu manusia. Sementara kalau ilmu atau sains itu bisa kita lihat lebih dalam lagi. Karena pengetahuan itu hanya sekedar how to know, bagaimana kita mengetahui sesuatu. Meskipun bagaimana kita mengetahui sesuatu itu ada proses terjadinya pengetahuan yang nanti akan saya sampaikan setelah ini, tetapi ketika dia sudah dikembangkan, dia memiliki evidence dan sebagainya, maka dia masuk pada secara epistemologi itu sudah bicara tentang sains, sudah bicara tentang ilmu. Makanya ada yang mengatakan bahwa pengetahuan itu hanya sekedar rasa tahu manusia, how to know. Tetapi ilmu itu sudah memiliki dimensi struktural dan dimensi fenomenal. Dimensi struktural itu artinya ada bahagian-bahagian dari pengetahuan manusia itu yang tidak hanya sekedar rasa tahu, tidak hanya tangkapan subjek terhadap objek, tetapi struktur ilmu itu di mana objek itu dipertanyakan secara terus-menerus, dipertanyakan dalam artian dikaji, diteliti, ditelaah,
Itu maknanya dikaji secara terus-menerus, dipertanyakan secara terus-menerus. Nah, mempertanyakan, mengkaji, mendalami, meneliti itu tentu memiliki sebuah tujuan, tentu dilakukan dengan metode-metode tertentu, dan hasilnya disusun secara sistematis. Nah, hasilnya disusun secara sistematis tadi itulah yang mengakibatkan pengetahuan itu berbuah atau menghasilkan sebuah produk yang disebut dengan ilmu. Sebagai sebuah struktur dari yang membentuk pengetahuan itu menjadi ilmu seperti itu. Namun kita juga bisa melihat ilmu itu dari dimensi fenomenalnya, dimensi yang bisa menunjukkan nampak nyatanya dalam konteks sebagai sebuah aktivitas. Di dalamnya ada proses, ya. Proses itu seperti hari ini kita melakukan sebuah proses ilmu pengetahuan, sebuah proses ilmu. Intellectual exercise itu proses. Kemudian ada ada komunitas, ya, ilmuwan, dan tentu tadi kembali produk itu juga merupakan bukti dari dimensi fenomenologis sebuah ilmu. Nah, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa bagaimana kemudian kita memahami hakikat pengetahuan itu secara epistemologis, secara ontologis. Kita tidak bisa melepaskan dari pembahasan, ya, pemahaman terhadap subjek dan objek dari orang yang dikenakan atau yang terkait dengan pengetahuan itu. Pemahaman dasar pengetahuan itu yang harus kita dudukkan terlebih dahulu. Ada 3 pola dasar pengetahuan berdasarkan hubungan subjek dan objek dalam pengetahuan. Yang pertama, pola yang pertama itu dikemukakan oleh kaum nominalis dan konseptualis. Menurut pola yang pertama ini, ya, kaum nominalis dan konseptualis, bahwa pengetahuan adalah objek, sedangkan subjek hanyalah sebagai pemberi dari nama objek. Subjek menentukan konsep-konsep dari objek, dan pengetahuan ini lebih dikembangkan oleh kaum positivisme dan empirisme. Artinya apa? Pengetahuan itu sesuatu yang sudah adanya seperti itu, dan subjek hanya memberi nama terhadap objek, terhadap sesuatu yang ditangkap oleh subjek. Itu pola yang pertama, ya. Jadi posisi subjek hanya sebagai pemberi nama objek, dan objek sebagai sumber pengetahuan. Pola yang kedua mengatakan bahwa antara subjek dan objek itu terjadi penyatuan, saling berhubungan secara intrinsik, ya. Ada yang mengatakan ini pengetahuan bersifat menunggal, artinya subjek merupakan bahagian dari objek dan objek bahagian dari subjek. Nah, pengetahuan dalam konsep ini adalah pembauran antara daya yang dimiliki oleh subjek dan daya yang dimiliki oleh objek. Nah, konsep inilah yang kemudian dijelaskan oleh kaum atau kelompok realisme, di mana dalam pandangan kelompok realisme, pengetahuan itu sesungguhnya gambaran atau fotokopi dari sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata, dari apa yang nampak oleh fakta. Dan pengetahuan yang seperti ini nanti akan berbeda dengan pengetahuan yang diungkapkan oleh kelompok idealisme. Nanti kita sampai pada aspek itu. Kemudian pola yang ketiga itu mengatakan bahwa pengetahuan terjadi dalam diri subjek. Objek hanyalah benda mati yang tidak memiliki arti apa-apa tanpa intelektualisme yang dimiliki oleh subjek.
Sehingga yang menjadi pembentuk pengetahuan adalah daya atau kekuatan yang dimiliki oleh subjek. Nah, pemahaman ini nanti, pola yang ketiga ini menjadi cikal bakal aliran subjektivisme yang mengabaikan aktivitas yang dilakukan oleh objek. Nah, ini 3 pola, ya, saya katakan tadi 3 pola dasar pengetahuan ketika dilihat berdasarkan hubungan subjek dan objek pengetahuan. Nah, selain itu, saya mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari penghayatan dan pemahaman seseorang terhadap situasinya. Manusia sebagai subjek itu berupaya mengungkapkan, berupaya mengenal dan mengetahui objek yang ada di sekitarnya. Ya, dan objek tersebut berupa fakta yang kemudian ditangkap objek tersebut berupa kenyataan atau fakta yang berfungsi sebagai stimulus terhadap kesadaran yang dimiliki oleh manusia. Nah, sehingga dalam hal ini kesadaran memiliki fungsi penting dalam terjadinya suatu pengetahuan. Ada yang mengatakan bahwa yang bisa dikatakan sebagai sebuah pengetahuan itu adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar. Nah, makanya nanti saudara pertimbangkan apakah kemudian orang menggigau itu bermimpi itu bisa enggak disebut sebagai sebuah pengetahuan. Nah, tentu Anda dengan cepat mengatakan bahwa tidak bisa. Karena apa? Karena kesadaran memiliki fungsi penting dalam terjadinya suatu pengetahuan. Dan ini menjadi pembahasan tersendiri dalam lapangan epistemologi. Yang pasti pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia yang menghadirkan kesadaran itu harus dapat diverifikasi, harus dapat dibuktikan kebenarannya, dan kesadaran berfungsi sebagai pengolah hasil yang dipersepsi dari objek yang dihadapi dalam proses atau perbuatan mengetahui. Saudara-saudara sekalian, kita mencoba membahas selanjutnya bahwa memahami dan mengungkapkan hakikat pengetahuan secara baik juga terkait erat dengan bagaimana proses pengetahuan itu dimulai. Artinya, pengetahuan akan muncul apabila ada konsep tentang pengetahuan. Nah, konsep pengetahuan terjadi karena adanya beberapa variasi cara pengungkapan yang berbeda. Dan setiap manusia pada umumnya dapat mengungkapkan pemikirannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan sekaligus mengetahuinya. Saya ingin menjelaskan satu contoh pendapat yang dikemukakan oleh McGinn bahwa setiap konsep pengetahuan menurut McGinn itu mengenal 3 macam tahu. Ya, tahu dalam artian knowing, ya, know, yaitu tahu bagaimana, knowing how. Yang kedua, tahu mengenai akan, knowing who, where, which, dan tahu tentang sesuatu karena yang lainnya. Kita lihat satu persatu. Pengetahuan bagaimana, ya, pengetahuan bagaimana itu menyangkut bagaimana melakukan sesuatu. Nah, pengetahuan ini lebih diarahkan pada suatu keterampilan dan keahlian teknis dalam melakukan sesuatu. Pengetahuan yang dimiliki sering disebut sebagai pengetahuan praktis. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai pengetahuan praktis. Pengetahuan bagaimana? Karena menyangkut bagaimana melakukan sesuatu, dan pengetahuan ini lebih diarahkan pada suatu keterampilan dan keahlian teknis dalam melakukan sesuatu. Ya, ini yang disebut pengetahuan praktis, karena pengetahuan tersebut berkaitan dengan praktek dan diterapkan pada bidang tertentu serta menghasilkan sesuatu. Sebagai contoh, seorang ahli pertanian tahu bagaimana dia mengolah tanah pertaniannya agar dapat ditanami pohon dan menghasilkan buah yang berkualitas baik. Ya, atau sebaliknya,
seorang ahli pertanian, dia tahu bagaimana mengolah tanah pertaniannya agar dapat ditanami pohon apel, dan itu berbeda dengan jenis tanaman yang lain. Petani tersebut juga tahu bagaimana menjalankan alat yang digunakan dalam dia mendapatkan hasil yang baik dari pohon apel tersebut. Artinya bahwa petani tersebut memiliki keterampilan. Petani tersebut memiliki keahlian dan kemahiran yang bersifat teknis. Meskipun pengetahuan ini bersifat praktis, maka pengetahuan bagaimana tetap memiliki atau mempunyai landasan atau asumsi teoritis tertentu. Hanya saja asumsi dan konsep teoritis itu telah diaplikasikan menjadi pengetahuan praktis. Jadi jangan dikatakan bahwa petani itu memiliki pengetahuan praktis tanpa didukung oleh teori, ya. Itu sudah pasti, ya. Kemudian yang kedua tadi, menurut McKin tadi, pengetahuan mengenai atau pengetahuan akan. Ini merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung, sehingga memiliki tingkat objektivitas dan kebenaran yang cukup tinggi. Pengetahuan ini bersifat terinci atau spesifik, di mana individu terlibat langsung dalam menangkap objek. Nah, orang yang memiliki pengetahuan mengenai atau orang yang memiliki pengetahuan akan, dia mampu membuat penilaian tertentu atas objeknya yang disertai unsur-unsur subjektivitas seperti sejarah pribadinya, cara pandangnya, minatnya, dan bahkan sikap batinnya. Nah, pengetahuan ini hanya berkaitan dengan objek-objek yang khusus yang dipahami oleh orang tersebut. Yang ketiga, pengetahuan karena sesuatu yang lainnya. Nah, ini konsep pengetahuan yang didapat karena ada informasi lain yang berkaitan dengan sebelumnya. Jenis pengetahuan ini itu akan memunculkan hal yang sangat terkait, yaitu tahu bahwa dan tahu mengapa. Nah, Anda bisa bedakan itu. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa pengetahuan karena sesuatu yang lainnya ini itu merupakan konsep pengetahuan yang didapat karena ada informasi lain yang berkaitan dengan sebelumnya. Nah, jenis pengetahuan ini memunculkan hal yang sangat terkait, tahu bahwa dan tahu mengapa. Bagaimana membedakannya? Tahu bahwa itu merupakan pengetahuan yang bersifat teoritis atau ilmiah, namun pada tingkat yang tidak begitu mendalam. Nah, pengetahuan ini biasanya diperoleh melalui pengumpulan informasi atau data. Contoh, adalah si A tahu bahwa telah terjadi sesuatu di kampungnya. Nah, si A tahu bahwa ini memang demikian adanya. Ya, si A tahu bahwa apa yang dikatakan itu memang benar. Ini tahu bahwa. Sementara tahu mengapa itu merupakan pengetahuan yang lebih mendalam dan serius daripada sekedar tahu bahwa, karena berkaitan dengan penjelasan di balik sebuah data atau informasi. Kalau tahu bahwa saja itu hanya berdasarkan data informasi saja. Ya, seperti tadi, si A tahu bahwa telah terjadi sesuatu di kampungnya karena memang dia melihat data itu. Si A itu memang demikian, dia adanya. Si A itu memang tahu bahwa apa yang dikatakan itu memang benar berdasarkan data. Tapi tahu mengapa itu pengetahuan yang lebih mendalam dan serius. Ya, karena lebih serius dia daripada tahu bahwa, karena berkaitan dengan penjelasan di balik sesuatu data atau informasi. Nah, orang yang memiliki pengetahuan mengapa itu bersifat lebih kritis karena dapat melihat kaitan atau hubungan antara informasi yang ada. Nah, disinilah kemudian nanti kita akan melihat bagaimana dalam konteks epistemologis bahwa sebuah pengetahuan itu akhirnya membutuhkan evidence, bukti. Nah, saudara-saudara, saya ingin menyinggung sedikit tentang seperti yang sudah kita katakan tadi, di antara tiga pola itu kemudian kita sudah mencoba melihat bagaimana hadirnya suatu pengetahuan, dan pengetahuan itu hadir atas dasar sebuah proses kesadaran. Nah, kita juga ingin menyinggung tentang jenis-jenis pengetahuan, berangkat dari penjelasan hakikat pengetahuan tersebut, bagaimana ada pengetahuan yang bersifat sangat subjektif dan objektif dari tiga pola itu,
Maka beranjak dari bahwa pengetahuan manusia memiliki berbagai pola tadi, kita harus juga menjelaskan bahwa paling tidak ada 3 atau 4 tingkatan atau jenis pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, pengetahuan biasa. Nah, ini pengetahuan yang dalam filsafat disebut dengan istilah common sense, ya, dan sering diartikan juga sebagai good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik dan misalnya Anda katakan itu merah, ya, sesuatu itu merah karena memang dia merah. Anda katakan ini panas karena memang dirasakan panas. Jadi ini yang disebut dengan pengetahuan biasa, ya, pengetahuan yang disebut sebagai common sense karena memang seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik itu sebagai sebuah hal yang diketahuinya baik. Dengan common sense, semua orang akan sampai pada keyakinan bahwa secara umum bahwa orang akan berpendapat sama dengan pendapat dirinya, ya. Dan itulah yang kemudian dikatakan bahwa common sense itu berangkat dari pengalaman sehari-hari, ya. Tidak perlu Anda teliti lebih jauh, ya semua orang tahu bahwa air itu dapat dipakai untuk menyiram bunga, ya. Makanan dapat memuaskan rasa lapar, ya. Musim kemarau itu akan menyebabkan sawah pada kering, itu common sense, ya. Anda kalau sering melihat petani panen dan Anda melihat gejala apa yang menyebabkan petani itu panen, ya karena aktivitas yang Anda perhatikan. Nah, itu yang disebut dengan common sense. Yang kedua, pengetahuan ilmu, ya. Kalau yang kedua ini sering kita terjemahkan sebagai sains. Kalau yang pertama tadi selain common sense, good sense, kalau yang kedua ini sering kita sebut sebagai sains. Inilah yang kemudian saya katakan tadi memiliki dimensi-dimensi struktural dan fenomenal. Dan ilmu itu pada prinsipnya, ya, pengetahuan sains ini pada prinsipnya adalah usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman atau pengamatan kehidupan sehari-hari. Jadi tadi kan saya menyebutkan di awal bahwa ketika kita mengetahui suatu objek itu kita teliti secara lebih mendalam dengan menggunakan tujuan dan metode-metode tertentu dan hasilnya kita susun secara sistematis. Nah, dia menjadi pengetahuan sains, ya. Karena itulah maka ilmu pada prinsipnya dikatakan sebagai usaha untuk mengorganisasikan atau mensistematisasikan common sense atau suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini diteliti dengan berbagai metode. Nah, yang ketiga, ya, ini yang disebut dengan pengetahuan filsafat. Nah, pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan komprehensif serta argumentatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada kedalaman kajian tentang sesuatu. Nah, kalau ilmu itu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, ya, kaku, tapi filsafat justru lebih luas dan mendalam. Makanya ketika ilmu membahas tentang hukum, dia rigid, hanya satu bidang itu. Tapi filsafat hukum, dia melihat persoalan hukum itu secara lebih mendalam dan sangat terkait dengan aspek-aspek ilmu-ilmu yang lain. Nah, yang terakhir, pengetahuan filsafat ini nanti memberikan sebuah yang ini sering orang kehilangan, apa yang disebut dengan kemampuan reflektif. Jadi pengetahuan filsafat itu sering disalahartikan sebagai pengetahuan yang terlalu mengawang-awang, tidak membumi. Padahal pengetahuan filsafat itu mestinya dia memberikan sebuah pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga
seorang filosof kemudian atau ketika Anda belajar filsafat harusnya itu berujung pada kemampuan Anda merefleksikan teori-teori itu dalam kehidupan real Anda sehari-hari. Nah, yang terakhir pengetahuan agama. Inilah pengetahuan yang hanya diperoleh dari sesuatu hal yang taken for granted, ya Tuhan. Dan pengetahuan agama ini bersifat mutlak dan wajib diyakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Dan inilah yang kemudian pengetahuan agama ini juga tidak hanya sekedar mengatur bagaimana hubungan secara horizontal Anda manusia sama manusia, tapi juga bicara pengetahuan yang bersifat hubungan vertikal. Nah, pengetahuan agama ini sifatnya absolut, tetapi saya ingin mencoba memberikan sebuah pemahaman absolut ini dalam makna kebenarannya itu yang mutlak. Tetapi ketika sudah masuk interpretasi manusia terhadap sesuatu yang mutlak, dia bisa relatif lagi. Nah, sebuah perenungan aja bagi kita. Kita cenderung kadang-kadang dalam pengetahuan agama tidak bisa menangkap mana yang kebenarannya mutlak. Satu contoh dalam agama Islam saya katakan, sholat misalnya, kebenarannya mutlak itu adalah perintah sholat. Tapi bagaimana ya Anda sholat, ya itu kemudian sudah masuk di dalamnya interpretasi. Interpretasi yang saya maksudkan itu adalah ada 4 mazhab paling tidak, ya. Karena dalam Al-Quran tidak disebutkan bagaimana Anda sholat. Yang ada perintah mutlak itu shollu kama ra'aitumuni, maaf, yang ada perintah di dalam hadis itu adalah shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Nah, sehingga mazhab ini menerjemahkan Nabi sholat seperti ini, mazhab yang satu mengatakan seperti ini, dan kita tidak perlu kemudian menghabiskan energi pada aspek itu. Tetapi yang mutlak adalah bagi seorang muslim sholat itu adalah wajib. Kemudian persoalan adanya perbedaan-perbedaan dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, sifat cabang, nah itulah yang kemudian saya katakan sebagai interpretasi manusia terhadap sesuatu hal yang absolut, dan itu bersifat relatif. Mari kita kemudian memperjuangkan yang absolut dan membuka diri terhadap penafsiran yang absolut itu, sehingga kita bisa damai dengan orang yang berbeda cara dengan kita dalam memahami sebuah pesan-pesan agama. Ini bicara tentang hakikat pengetahuan, bagaimana hadirnya sebuah pengetahuan, dan kemudian saya tutup dengan manusia memiliki 4 jenis tingkatan pengetahuan. Nah, pada pertemuan yang akan datang saya akan mencoba masuk pada aspek landasan epistemologis, bagaimana sumber pengetahuan, resources yang menghadirkan sebuah pengetahuan untuk manusia, menangkap itu, kebenaran sebuah pengetahuan itu bersumber dari apa. Ada yang mengatakan akal, ada yang mengatakan empirik, bahkan ada yang mengatakan otoritas keilmuan dan seterusnya. Saya pikir demikian kuliah online